Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai akuntansi belanja, beban, dan pembiayaan BLU. Nah, di mana tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akuntansi pemerintah 2, semester 4, D3 Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara Stat. Nah, perkenalan dulu nih kami dari kelas 437. Saya Tirta Septia Maharani, absen 35. Dan Wia Sri Muktika, absen 36, serta Zaya Alma Salsabila, absen 37. Lanjut ke pembahasan pertama nih, kita harus tahu dulu apa sih itu beban BLU. Nah, jadi beban BLU itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLU yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, selanjutnya adalah transaksi yang menjadi ruang lingkup beban BLU. Nah, adapun transaksinya itu antara lain meliputi yang pertama, itu adalah beban pegawai. Nah, beban pegawai ini merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya dari rupiah murni, maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU DIPA PNBP. Lalu yang kedua itu adalah beban barang dan jasa. Nah, di sini beban barang dan jasa itu merupakan beban yang sehubungan dengan perolehan dan atau pemanfaatan barang konsumsi dan ekstra kompatibel, dan perolehan dan atau pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya dari rupiah murni, ataupun pembebanan pagu yang sumber dananya dari layanan BLU DIPA PNBP. Yang ketiga itu adalah beban persediaan. Nah, yang dimaksud beban persediaan itu adalah beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional BLU. Terus yang keempat itu adalah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Nah, di sini yang dimaksud dengan beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat itu adalah beban yang sehubungan dengan pengeluaran barang persediaan untuk dijual dalam rangka pelayanan BLU dan atau pemanfaatan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat. Lalu yang kelima itu ada beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan itu merupakan beban sehubungan dengan mempertahankan kondisi aset BLU dan perolehan dan atau pemanfaatan barang perlengkapan dan persediaan dalam rangka memelihara kondisi aset BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya dari rupiah murni ataupun yang dari PNBP. Lalu yang keenam itu ada beban perjalanan dinas. Nah, di mana itu merupakan beban yang sehubungan dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka menunjang operasional BLU, baik atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya dari rupiah murni ataupun dari DIPA PNBP. Lalu yang ketujuh itu ada beban penyisian piutang tidak tertagih. Nah, itu merupakan beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian nilai wajar piutang pada periode pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir itu ada beban penyusutan aset dan beban amortisasi. Nah, beban ini tuh merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat dari penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Nah, di mana beban penyusutan ini tuh merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Selanjutnya adalah terkait dengan pengakuan beban BLU. Nah, jadi secara umum, beban BLU itu diakui pada saat yang pertama timbulnya kewajiban, yang ketiga itu terjadinya konsumsi aset, yang kedua terjadi konsumsi aset, yang ketiga terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Nah, untuk tambahannya, berdasarkan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU ini diidentifikasi antara lain ada beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA RM diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SPM atau SP2D belanjanya. Selanjutnya, beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi DIPA PNBP itu diakui pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume tagihan, pemakaian konsumsi dan atau pembayaran beban BLU secara transaksional. Lalu ada juga beban persediaan, itu diakui pada saat perlengkapan, bahan, atau barang persediaan digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional BLU. Nah, dalam hal terdapat perlengkapan, bahan, atau barang persediaan diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat perhitungan fisik persediaan secara periodik, persediaan rusak atau usang tersebut disajikan bukan merupakan bagian beban persediaan, tetapi kerugian persediaan rusak atau usang dalam beban non-operasional. Lalu, beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat itu diakui pada saat mutasi keluar barang persediaan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan dokumen serah terima atau yang dipersamakan. Lanjut, ada beban penyisihan piutang tidak tertagih, itu diakui secara periodik, semesteran, dan tahunan berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per debitur. Dan yang terakhir ada beban penyusutan, itu diakui secara periodik, semesteran, dan tahunan selama masa manfaat aset. Nah, lanjut ada pengukuran beban BLU. Nah, di sini jadi pengukuran beban BLU itu diidentifikasi berdasarkan dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis beban sebagai berikut. Ada yang pertama, itu ada beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA RM diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM atau SP2D belanjanya. Yang kedua, beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang berasal dari pembebanan DIPA PNBP diukur sebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksional beban BLU. Yang ketiga, beban pemeliharaan berupa pemakaian barang perlengkapan, bahan, atau barang persediaan sehubungan dengan pemeliharaan, beban persediaan, dan beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, itu diukur sebesar nilai persediaan mutasi keluar sesuai dengan dokumen mutasi barang keluar atau yang dipersamakan. Lalu yang keempat, ada beban penyusutan, itu diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode atau masa manfaat aset itu. Selanjutnya yang kelima itu ada beban penyisihan piutang tidak tertagih, itu diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang. Lanjut, selanjutnya itu adalah terkait dengan penyajian beban BLU. Nah, di sini jadi penyajian beban BLU di laporan keuangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM atau SP2D belanjanya. Nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B atau SP2B BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas, belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di laporan operasional dalam pos beban operasional. Lalu, ada beban operasional BLU di laporan operasional itu disajikan menurut klasifikasi ekonomi. Antara lain, itu adalah yang pertama ada beban pegawai, terus ada beban barang dan jasa, ada beban persediaan, beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, beban pemeliharaan, ada beban perjalanan dinas, beban penyisihan piutang tak tertagih, sampai ada beban penyusutan dan amortisasi. Nah, lalu
Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNBP untuk keuntungan rekening kas umum negara itu disajikan di laporan operasional sebagai penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara dalam pos kegiatan non-operasional. Selain itu, beban-beban yang disajikan dalam pos kegiatan non-operasional, misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak, kerugian pelepasan aset, atau kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU. Selanjutnya, itu adalah terkait dokumen akuntansi yang digunakan dalam pencatatan beban. Nah, dokumennya ini antara lain yang pertama ada SPM atau SP2D, surat setoran PNBP atau yang dipersamakan untuk beban dari alokasi APBN DIPA rupiah murni. Yang kedua ada dokumen pengeluaran kas dan bank BLU. Yang ketiga ada mutasi barang keluar dan atau yang masuk. Yang keempat ada buku pembantu dan summary beban secara kas dikeluarkan atau diterima kembali. Yang kelima ada buku pembantu dan summary beban secara akrual non-kas. Yang keenam ada memo penyesuaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke belanja BLU. Nah, di sini definisi dari belanja BLU itu adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk tambahannya, di sini ada transaksi yang menjadi ruang lingkup belanja BLU. Nah, transaksinya itu yang menjadi ruang lingkupnya itu ada dua. Yang pertama belanja dari realisasi DIPA rupiah murni. Terus yang kedua ada belanja BLU dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLU atau DIPA PNBP. Nah, yang pertama untuk belanja dari realisasi DIPA rupiah murni itu terdiri dari yang ada belanja pegawai di mana dia merupakan kelompok akun 51, ada belanja barang merupakan kelompok akun 52 kecuali subkelompok 525, ada belanja modal kelompok akun 53 kecuali subkelompok 537. Lalu yang kedua yang belanja BLU dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLU atau DIPA PNBP itu terdiri dari belanja barang BLU merupakan subkelompok akun 525. Terus yang kedua belanja modal BLU subkelompok akun 537. Selanjutnya adalah terkait dengan pengakuan belanja BLU. Nah, jadi terkait pengakuan belanja BLU, yang pertama itu belanja dari realisasi DIPA rupiah murni. Nah, untuk belanja jenis ini, itu tuh diakui pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara sesuai dengan SPM atau SP2D belanja. Kayak belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Lalu yang kedua, belanja BLU dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP. Nah, belanja dari pengesahan ini itu tuh diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B atau SP2B BLU. Pengesahan ini dilakukan secara triwulanan tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satu triwulan.
pengukuran belanja BLU. Yang pertama, belanja dari realisasi DIPA RM. Belanja dari realisasi DIPA RM diakui pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara sesuai dengan SPM atau SP2D belanja. Yang kedua, belanja BLU dari pengesahan beban atau biaya perolehan aset BLU atas DIPA PNBP. Nah, pada belanja BLU yang ini, pengesahan beban atau biaya perolehan aset BLU diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B atau SP2B BLU. Pengesahan dilakukan secara triwulan, tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan. Selanjutnya penyajian belanja BLU, realisasi DIPA RM. Nah, di sini itu terdiri dari beberapa belanja. Yang pertama belanja pegawai. Di dalam belanja pegawai ini termasuk dalam akun 51 disajikan pada pos realisasi belanja pegawai di LRA. Kemudian ada juga belanja barang, dia termasuk kelompok akun 52 selain sub kelompok akun 525 disajikan pada pos realisasi belanja barang di LRA. Kemudian ada juga belanja modal, dia termasuk kelompok akun 53 selain kelompok akun 537 dan disajikan pada pos realisasi modal di LRA. Selanjutnya penyajian belanja BLU. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan BLU termasuk dalam sub akun 525. Kemudian ada juga belanja barang BLU termasuk akun sub 525 dan disajikan pada pos realisasi belanja barang BLU di LRA. Kemudian ada belanja modal, dia termasuk dalam sub akun 537 dan disajikan pada pos realisasi belanja modal BLU di LRA. Selanjutnya dokumen apa yang digunakan dalam pencatatan belanja? Yang pertama dalam dokumen sumber belanja yang berasal dari alokasi APBN DIPA RM. Nah, yang digunakan itu ada DIPA, revisi DIPA, PUK, SPM, SP2D. Kemudian yang kedua dokumen sumber yang berasal dari DIPA PNBP, antara lain ada DIPA, revisi DIPA, PUK, SP3B BLU, SP2B BLU. Next. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal transaksi beban dan belanja BLU. Yang pertama, belanja dari DIPA RM. Belanja dari DIPA RM akan sama seperti pada satker biasa. Nah, yang pertama belanja yang expendable. Di buku besar kas akrual kita mengakui beban expendable pada belanja atau transfer yang masih harus dibayar. Kemudian belanja atau transfer yang masih harus dibayar pada DIKEL pada buku besar akrual. Di buku besar kas kita juga mencatat belanja expendable pada DIKEL. Selanjutnya masih dari DIPA RM, belanja yang menghasilkan aset. Yang pertama itu kita mencatat adanya persediaan yang belum diregister, atau kalau misalnya dia berupa aset juga kita bisa mencatat aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya pada buku besar akrual. Kemudian kita mencatat utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar pada buku besar akrual. Nah, selanjutnya kita mencatat persediaan yang belum diregister itu pada persediaan. Jadi jurnalnya persediaan pada persediaan yang belum diregister, atau kalau misalnya aset tetap berarti aset tetap pada aset tetap yang belum diregister. Kemudian belanja yang masih harus dibayar kepada DIKEL itu di buku besar aktualnya. Kemudian di buku besar kasnya kita mencatat belanja barang persediaan atau belanja modal pada ditagihkan ke entitas lain. Selanjutnya belanja dari DIPA PSI. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BLU atas sum tagihan pengesahan belanja BLU yang bersifat expendable. Yang pertama kita mencatat pada buku besar aktualnya beban BLU atau expendable-nya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Kemudian jurnal pada entitas. Selanjutnya belanja dari DIPA PNBP yang menghasilkan aset. Pada saat kita menerima aset, kita mencatat persediaan yang belum diregister, atau misalkan itu berupa aset tetap, maka kita mencatat aset tetap yang belum diregister
pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian pada saat kita menerima resume tagihan, kita mencatat utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan pada buku besar aktual. Kemudian pada saat registrasi BMN, kita mencatat persediaan pada persediaan yang belum diregister. Kalau misal dia aset tetap, berarti aset tetap pada aset tetap yang belum diregister. Kemudian saat pengesahan belanjanya, maka kita mencatat kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU di buku besar aktual. Kemudian di buku besar kasnya kita mencatat belanja barang persediaan BLU atau belanja modal BLU pada kas dan bank BLU. Nah, kemudian pengembalian belanja BLU. Kalau misalkan dia pengembalian belanja dari tahun anggaran berjalan dan dia berupa belanja expendable, maka sebenarnya tinggal dibalik aja. Berarti di buku besar aktualnya kita mencatat kas dan bank BLU pada bukan BLU expendable. Kemudian di buku besar kasnya kita mencatat kas dan bank BLU pada belanja barang BLU. Tapi kalau misalkan dia merupakan pengembalian belanja yang berasal dari tahun anggaran yang lalu dan bersifat expendable, maka kita mencatat pada buku besar aktualnya kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya BLU. Kemudian di buku besar kasnya kita mencatat kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya BLU. Kemudian pengembalian belanja BLU yang menghasilkan aset. Kalau dia berasal dari tahun anggaran berjalan dan yang bersifat menghasilkan aset, maka kita mencatat di buku besar aktualnya kas dan bank BLU pada persediaan yang belum diregister. Atau kalau misalkan aset tetap, berarti kas dan bank BLU pada aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister. Kemudian pada buku besar kasnya kita mencatat kas dan bank BLU pada belanja barang persediaan BLU atau kas dan bank BLU pada belanja modal. Kemudian pengurangan nilai aset akibat pengembalian belanja pada buku besar aktualnya kita mencatat persediaan atau aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Kemudian pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang menghasilkan aset di buku besar aktualnya kita mencatat kas dan bank BLU pada pendapatan lainnya BLU. Antara buku besar aktual dan buku besar kasnya sama. Kemudian pengurangan nilai aset akibat pengembalian belanja di buku besar aktualnya kita mencatat koreksi ekuitas pada persediaan atau aset tetap atau aset lainnya. Kemudian pendapatan lainnya BLU pada koreksi ekuitas. Pembiayaan BLU. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan atau investasi jangka panjang dilaksanakan. Diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan atau pengeluaran investasi jangka panjang. Diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Contoh soal, pada triwulan pertama tahun 2001, Satker BLU melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp120 juta untuk pembayaran gaji sebesar Rp70 juta, pembayaran pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10 juta, pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp20 juta, pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp20 juta. Pada tanggal 25 Maret 2001, belanja BLU tersebut dilakukan pengesahan. Maka, jurnal yang diperlukan adalah yang pertama adalah jurnal ketika transaksi.
yaitu beban gaji dan tunjangan BLU 70 juta, beban pemeliharaan BLU 10 juta, beban perjalanan dinas BLU 20 juta, peralatan dan mesin yang belum diregister 20 juta terhadap kas dan bank BLU yang belum disahkan sebesar 120 juta. Lalu ketika disahkan, kas dan bank BLU yang belum disahkan terhadap kas dan bank BLU sebesar 120 juta. Lalu, di buku besar kasnya, belanja gaji dan tunjangan BLU 70 juta, belanja pemeliharaan BLU 10 juta, belanja perjalanan dinas BLU 20 juta, belanja modal peralatan dan mesin 20 juta terhadap kas dan bank BLU 120 juta. Lalu, ada jurnal, ikutan, atau korolari pendefinitifan, yaitu peralatan dan mesin terhadap peralatan dan mesin yang belum diregister sebesar 20 juta. Rangkuman. Beban BLU adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas BLU yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Transaksi yang menjadi ruang lingkup beban BLU meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban pengisian piutang tidak tertagih, beban penyusutan aset dan amortisasi. Lalu belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal BLU mendapatkan alokasi APBN dari Dipa Rupiah murni, pengeluaran belanjanya dibayar dari rekening kas umum negara dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Transaksi yang menjadi ruang lingkup belanja BLU meliputi belanja dari realisasi Dipa Rupiah murni dan belanja BLU dari pengesahan beban dan atau biaya perolehan aset BLU atas Dipa PNBP. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan atau divestasi-investasi jangka panjang dilaksanakan. Pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan atau pengeluaran investasi jangka panjang. Sekian dan terima kasih.